Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman mahasiswa sekalian. Selamat datang di mata kuliah Negara Hukum dan HAM. Pada kesempatan minggu ini kita akan membahas dan berdiskusi terkait dengan materi tipe-tipe negara hukum. Tipe sendiri dapat kita artikan sebagai kelas atau kelompok yang memiliki karakter-karakter umum dan memiliki komponen-komponen tertentu. Sehingga dapat kita artikan tipe negara hukum adalah sekelompok negara yang memiliki karakter umum dan komponen tertentu sehingga dapat diklasifikasikan menurut tipe dan juga karakter tersebut. Merujuk pada buku Negara Hukum dan HAM karya Dr. Trianto SHM Hum yang diterbitkan oleh penerbit Ombak, ada 4 tipe negara hukum. Tipe yang pertama yaitu negara polisi atau police state. Tipe yang kedua yaitu negara hukum liberal. Tipe yang ketiga yaitu tipe negara hukum formal. Dan tipe negara hukum yang keempat yaitu tipe negara hukum material. Tipe negara hukum yang pertama yaitu tipe negara hukum polisi atau police state. Tipe negara hukum polisi ini yaitu negara hanya bertugas untuk menjaga ketertiban, sehingga tipe negara hukum polisi ini sering disebut sebagai negara penjaga malam. Pemerintahan dalam negara hukum polisi ini bersifat monarki absolut atau kekerajaan. Dan negara hukum polisi ini memiliki slogan kepentingan umum harus diutamakan. Lalu, apa yang disebut kepentingan umum di sini? Nah, dalam tipe negara hukum polisi ini, kepentingan umum ditentukan oleh seorang raja, sehingga seorang raja berhak untuk menentukan mana kepentingan umum dan bukan kepentingan umum. Sehingga dalam tipe negara hukum ini, maka kepentingan umum tidak ditentukan sendiri oleh orang atau rakyat banyak, di mana kepentingan umum hanya ditentukan oleh seorang raja. Selanjutnya yaitu rakyat tidak terlibat. Kenapa demikian? Karena di sini hanya keinginan raja yang berkuasa, bukan keinginan rakyat. Sehingga raja dan rakyat di sini tidak ada keseimbangan. Seluruh penyelenggaraan kehidupan bernegara berada di tangan raja, atau setidak-tidaknya diselenggarakan dengan bantuan lembaga di bawahnya atas perintah seorang raja. Lalu yang menjadi pertanyaan selanjutnya, apakah ada hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara dalam tipe negara polisi ini? Hukum administrasi negara sendiri merupakan suatu perangkat aturan yang memungkinkan administrasi negara melaksanakan fungsinya, yang juga sebagai pelindung warga negara terhadap perbuatan tindak administrasi negara dan berbagai perlindungan administrasi negara itu sendiri. Pada saat ini, hukum administrasi negara belum begitu dikenal. Yang ada hanya suatu cabang ilmu pengetahuan tentang bagaimana cara raja harus memerintah agar supaya rakyat menjadi makmur. Kalaupun ada hukum administrasi negara, barangkali masih dalam artian yang terlalu sempit. Artinya hanya berbentuk instruksi-instruksi yang harus diindahkan oleh aparat negara dalam melaksanakan tugasnya, sekaligus merupakan aturan yang mengatur tentang cara bagaimana alat penyelenggaraan negara melaksanakan fungsinya. Lalu, negara mana saja yang menerapkan tipe negara hukum polisi atau monarki absolut ini? Salah satu di antaranya yaitu negara Arab Saudi dan juga Brunei Darussalam. Tipe negara hukum selanjutnya yaitu negara hukum liberal, di mana pemikiran negara hukum ini timbul sebagai reaksi atas konsep negara hukum polisi. Kenapa negara hukum ini timbul sebagai reaksi atas konsep negara hukum polisi? Di awal kita sudah membahas bahwa negara polisi merupakan negara yang menyelenggarakan ketertiban dan keamanan, serta semua penyelenggaraan untuk kebutuhan hidup warganya.
Andai kata kedua fungsi ketertiban dan keamanan itu benar-benar dapat terselenggara dengan baik, artinya benar-benar memperhatikan kebutuhan warga negaranya, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan. Namun yang terjadi sebaliknya, yakni polisi yang tidak baik, yang bertindak sewenang-wenang dan bukan saja mengabaikan kepentingan masyarakat, tetapi juga menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan sendiri atau kelompoknya saja. Praktek kekuasaan sewenang-wenang dapat dilihat dari pemerintahan Louis ke-14 dari Prancis yang akibat timbulnya Revolusi Prancis pada tahun 1789. Sejarah negara hukum di Prancis dapat dianggap mulai sejak tanggal 4 Juli 1789 itu. Kalau pada masa sebelumnya yang berperan dalam kegiatan kenegaraan bersama raja hanyalah kaum bangsawan dan para pendeta saja, maka sejak saat itu kaum borjuis mulai memegang peranan dan kegiatan kehidupan bernegara. Dan semakin lama peran kaum borjuis itu semakin besar, terutama ketika raja memerlukan banyak sokongan dana yang besar untuk biaya perang. Raja memerlukan bantuan dana yang cukup besar dari kaum borjuis. Akibatnya, peran kaum borjuis dalam mengatur negara pun menjadi semakin besar di sini. Karena peran kaum borjuis semakin besar di sini, maka yang dikehendaki adalah saat ini negara berstatus pasif atau tunduk pada aturan-aturan negara, sehingga penguasa dalam bertindak harus sesuai dengan hukum. Antara penguasa dan yang dikuasai ada satu persetujuan hukum serta persetujuan yang menguasai penguasanya. Sebagaimana yang telah dikemukakan tadi bahwa pihak yang bereaksi terhadap negara polisi adalah negara liberal, di mana orang-orang karya dan pandai yang disebut sebagai kaum borjuis liberal di sini sangat berkuasa. Oleh karena itu, konsep negara hukum hasil pemikirannya pun dinamakan dengan negara hukum liberal. Sistem perekonomian negara hukum liberal berasaskan persaingan bebas atau siapa yang kuat dia yang menang. Kepentingan masyarakat tidak usah diperhatikan. Yang penting mereka, kaum liberal, mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Dengan demikian, penyelenggaraan perekonomian yang diserahkan penuh kepada swasta tanpa pemerintah atau negara turut campur tidak mendapatkan kemakmuran bagi rakyat banyak. Yang makmur hanyalah para konglomerat atau kaum liberal saja. Oleh karena itu, di sini tujuan kita negara hukum ternyata tidak dapat tercapai dengan konsep negara hukum liberal ini. Konsep ini kemudian diperbaiki oleh beberapa sarjana dan kemudian memunculkan konsep negara hukum baru, yaitu negara hukum formal. Tipe negara hukum selanjutnya yaitu tipe negara hukum formal, di mana tipe negara hukum formal merupakan reaksi atas tipe negara hukum liberal yang tidak begitu mengutamakan kepentingan rakyat. Jadi, tipe negara hukum formal di sini sering disebut juga sebagai negara demokrasi berdasarkan negara hukum. Menurut J.F. Stahl, ada 4 unsur negara hukum formal. Yang pertama yaitu adanya jaminan terhadap hak asasi manusia. Yang kedua, penyelenggaraan negara berdasarkan trias politika, di mana ada pemisahan kekuasaan. Dan yang ketiga yaitu pemerintahan didasarkan pada undang-undang. Dan yang keempat yaitu adanya peradilan administrasi. Negara hukum formal memiliki tujuan yaitu mengedepankan perlindungan terhadap hak asasi manusia dengan membatasi kekuasaan penguasa dengan undang-undang tersebut, sehingga negara hukum formal di sini sangat mengedepankan aspek hukum, sehingga hanya ada persamaan di bidang hukum dan politik saja.
Kemudian, menurut Immanuel Kant, negara hukum adalah negara yang diperintah oleh hukum formal atau asas legalitas, tanpa melihat bagaimana hukum itu dan siapa yang membuat. Negara dengan sistem ini disebut dengan negara hukum dengan sistem otoriter. Problem yang terjadi dalam negara hukum formal yaitu pemerintahan menjadi sangat kaku karena semua harus diatur berdasarkan undang-undang atau hukum itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu negara hukum material, di mana negara hukum material merupakan perkembangan lebih lanjut daripada negara hukum formal itu sendiri. Jadi, apabila pada negara hukum formal, tindakan dari penguasa harus berdasarkan undang-undang atau harus berlaku asas legalitas, maka dalam negara hukum material, tindakan dari penguasa dalam hal yang sangat mendesak demi kepentingan warga negaranya dibenarkan bertindak menyimpang dari undang-undang atau berlaku asas oportunitas, di mana tipe negara hukum ini sering disebut negara hukum dalam arti yang luas atau disebut juga sebagai negara hukum modern. Baik, demikian pemaparan dari tipe-tipe negara hukum dalam mata kuliah negara hukum dan HAM ini. Semoga bisa dipahami secara seksama, dan apabila ada pertanyaan silahkan untuk didiskusikan bersama dalam kelas sepada uns.ac.id. Semoga dalam keadaan sehat dan baik selalu dan tetap semangat meskipun dalam masa pandemi COVID-19 kita harus melaksanakan kegiatan pembelajaran secara daring 100%. Selamat pagi, selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.